Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah dari 1 sampai 6 yang ditugasi atau dikasih oleh dosen kita, yaitu dosen Santi Nurfianti dalam pendidikan komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan dari makalah yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian sistem komputer. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Sistem juga merupakan suatu wilayah serta memiliki ham-ham penggerak dalam komponen dan alat kerja, hardware, software, dan brainwares. Yang pertama yaitu hardware. Hardware adalah perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pembres, maupun perangkat keluaran. Terdiri dari komponen hardware seperti yang pertama processing device atau CPU. Yang kedua adalah input and output device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Sedangkan output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengelolaan data, seperti monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan membahas tentang materi kelompok 2, yaitu mengenai pengertian sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua lebih dari bagian-bagian sistem atau subsistem. Kedua, pengertian dari konsep sistem. Konsep sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir. Kedua adalah pengertian dari konsep sistem. Konsep sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung diri satu sama lain, dan terpadu. Yang ketiga yaitu pendekatan prosedur dan pendekatan subsistem. Pendekatan prosedur dan pendekatan subsistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan. Seperti contohnya yaitu sistem tata surya, sistem pencernaan, sistem transportasi umum, sistem otomotif, sistem komputer, dan sistem informasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang makalah, yaitu tentang definisi kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kategori kebutuhan sistem. Ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak, yaitu kebutuhan fungsional. Contohnya, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai prode yang diinput. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek, seperti kebutuhan antarmuka dan kebutuhan kerja. Pengertian dari konsep sistem. Konsep sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung diri satu sama lain, dan terpadu. 3.
pendekatan prosedur, dan pendekatan subsistem. Pendekatan prosedur dan pendekatan subsistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan. Contohnya seperti sistem tata surya, sistem pencernaan, sistem transportasi umum, sistem otomotif, sistem komputer, dan yang terakhir sistem informasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dari makalah kelompok 3, yaitu tentang definisi kebutuhan perangkat lunak. Ada 3 jenis kebutuhan perangkat lunak, yaitu yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Contoh, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjelasan sesuai periode yang diinput. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek, seperti kebutuhan antarmuka dan kebutuhan kerja. Yang kedua yaitu tahapan-tahapan kebutuhan perangkat lunak. Ada beberapa tahapan yang dimulai dengan yang pertama yaitu mempelajari dan memahami masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. C. Komponen-komponen sistem. Komponen-komponen sistem seperti batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan, keluaran, pengelola sistem, sasaran atau tujuan sistem. Dan yang keempat, saya akan membahas tentang makalah kelompok 4, yaitu tentang komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Yang B yaitu alur kerja atau sistem informasi. Alur kerja sistem informasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, use case. Use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Komponen dan relasi. Pada use case diagram terdapat 3 komponen utama untuk membuat sketsa atau diagram, yaitu sebagai berikut: aktor, sistem, dan use case. Yang kedua yaitu konteks diagram. Konteks diagram merupakan kejadian tersendiri. Dan yang ketiga yaitu external entity. Entities in juga disebut sumber atau tujuan data, yaitu komponen sistem informasi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Sumber daya sistem informasi. Sumber daya sistem informasi adalah sebuah subsistem pembangunan dalam penggunaan sistem informasi bisnis, antara lain yaitu sumber daya manusia, sumber daya hardware, sumber daya software, sumber daya data, dan sumber daya jaringan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.